ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan berpuluhan, dapat mentransfer ke rekening BCA yang tertera di layar. Untuk hormatmu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Shalom, Jemaat Tuhan, Gereja Kemuliaan Sion Sudirman. Saya percaya hari ini kita beribadah online bersama-sama hanya karena kasih dan karunia Tuhan. Hari ini kita akan dilayani langsung oleh Bapak Gembala Pendeta Bunadi Subrata. Oleh sebab itu, mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya Kau sungguh baik dalam kehidupan kami. Kau sangat baik Tuhan. Kami mau bilang Tuhan Yesus baik. Kami mau berterima kasih. Kami menaikkan ucapan syukur kami Tuhan pada siang hari ini. Karena berkat dan kasih karunia-Mu, kami dapat beribadah online bersama-sama Tuhan. Kami percaya Tuhan, ibadah ini dapat terjadi Tuhan hanya sesuai kehendak-Mu. Dan kehendak-Mu yang terjadi atas ibadah online hari ini Tuhan, bukan kehendak kami. Pimpin segala device, segala jaringan Tuhan, apapun itu Tuhan, Kau berkati, Kau sertai kami Tuhan, berikan kami ketenangan, dan berikan kami hati yang fokus, agar kami dapat bersama-sama memberikan yang terbaik, pujian penyembahan yang terbaik siang hari ini. Pimpin juga Bapak Bunadi yang akan membawakan firman, kiranya dapat dimengerti dengan mudah, dengan baik Tuhan, dan kami dapat paham maksud-Mu dalam kehidupan kami. Kami percaya seluruh kehendak-Mu terjadi atas kehidupan kami hari ini, besok, dan seterusnya. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Karena kasih karunia-Mu Tuhan, kami ada hari ini. Oh, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah Tuhan, Allah Bapa kita, Dia baik. Dia berkati kita dengan limpahnya. Dia baik. Dia memilih kita dalam Kristus Yesus. Dia baik. Oh, menjadi anak-Nya sesuai kehendak-Nya, Dia baik. Katakan bersama-sama. Terpujilah kasih karunia-Nya, mulia bagi kita di dalam Kristus Yesus selamanya. Bukan kebaikanku, bukan perbuatanku, tapi kasih karunia-Mu yang selamatkan aku. Bukan kebenaranku, bukan kekuatanku, tapi kasih karunia-Mu di dalam hidupku. Dia baik. Berikan tepuk tangan buat Dia. Haleluya. Sebab Engkau Allah yang tidak pernah berubah, dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Oh,
Terpujilah Tuhan Allah Bapa kita. Dia baik, Dia baik, sungguh sangat ramah. Dia berkati kita dengan limpahnya. Dia baik. Dia memilih saya dan saudara. Katakan, Dia memilih kita dalam Kristus Yesus. Dia baik. Amin. Oh. Menjadi anaknya sesuai kehendaknya. Dia baik. Angkat suaramu, sama-sama nyatakan. Terpujilah kasih karunia-Nya, mulia bagi kita di dalam Kristus Yesus selamanya. Bukan kebaikanku, bukan perbuatanku, tapi kasih karunia-Mu yang selamatkan aku. Bukan kebenaranku, bukan kekuatanku, tapi kasih karunia-Mu di dalam hidupku. Bukan kebaikanku, bukan perbuatanku, tapi kasih karunia-Mu yang selamatkan aku. Bukan kebenaranku, bukan kekuatanku, tapi kasih karunia-Mu di dalam hidupku. Sama-sama katakan, Dia baik. Oh, sungguh baik Tuhan. Haleluya. Bapa, Engkau sangat baik, Kau baik. Angkat suaramu, katakan, Bapa, Engkau sangat baik, Kau baik. Amin. Kau baik Tuhan. Bapa, Engkau sangat baik, Kau baik. Bapa, Engkau sangat baik, Kau baik. Lebih lagi katakan, Bapa, Engkau sangat baik, Kau baik. Dari dulu sampai selamanya. Bapa, Engkau sangat baik, Kau baik. Satukan hati kita sama-sama katakan. Terpujilah kasih karunia-Nya, mulia bagi kita di dalam Kristus Yesus selamanya. Terpujilah kasih karunia-Nya, mulia bagi kita di dalam Kristus Yesus selamanya. Bukan kebaikanku, bukan perbuatanku, tapi kasih karunia-Mu yang selamatkan aku. Bukan kebenaranku, bukan kekuatanku, tapi kasih karunia-Mu di dalam hidupku. Katakan sama-sama, Dia baik. Oh, Dia baik. Sekali lagi katakan, amin. Dia baik. Shalom, keluarga GKS yang saya kasihi, dan semua saudara-saudara yang hadir dalam ibadah online pada hari ini. Saya berdoa biarlah kita semua selalu dalam pimpinan Roh Kudus, saudara, yang memimpin kita
menguatkan kita, menolong kita di tengah masa sukar ini. Nah, pada hari ini ya kita kembali akan menerima perjamuan kudus di awal bulan. Persiapkan ya diri kita masing-masing dan juga roti dan anggur di rumah kita masing-masing, saudara. Selain itu, saya juga mengharapkan saudara agar setiap kita yang hadir dan mengikuti ibadah online ini usahakan bisa mengikutinya sampai selesai sehingga kita bisa masuk dalam sesi doa syafaat bersama-sama. Berdoa khususnya bagi bangsa dan negara kita di tengah-tengah pandemi yang semakin meningkat ini, saudara-saudara. Nah, pada hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul, saudaraku, Blessings of Gratitude. Ada berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sediakan bagi orang yang mengucap syukur, saudara. Nah, di tengah masa sukar ini penting sekali bagi kita semua untuk mengembangkan saudaraku sikap bersyukur. Seorang filsuf ya, saya pernah membaca ya sebuah kisah mengatakan bahwa satu-satunya hambatan yang harus diatasi oleh seekor burung raja wali, saudara, untuk bisa terbang dengan mudah dan dengan kecepatan tinggi adalah udara, saudara. Namun demikian kalau udara itu ditiadakan, ya, tidak ada udara sama sekali, dan burung itu harus terbang dalam keadaan hampa udara, maka jelas ia sama sekali tidak bisa terbang. Memang udara adalah tekanan ya bagi raja wali tersebut. Namun udara tersebut merupakan syarat, saudaraku, agar raja wali itu bisa terbang. Karena burung tentu membutuhkan udara untuk bisa terbang, saudara-saudara. Nah, hal ini menggambarkan apa? Hal ini menggambarkan hubungan antara tekanan atau masalah dengan kehidupan yang nggak bisa dipisahkan, saudaraku. Artinya tekanan dan masalah itu akan terus ada, selalu ada, selama kita hidup, saudara-saudara. Nah, yang penting di sini yang kita mau belajar adalah bagaimana sikap kita dalam mengatasinya, mengatasi masalah atau tekanan kehidupan ini. Nah, sikap kita ini merupakan modal utama, saudaraku, yang sangat menentukan apakah kita jadi orang yang menang atau orang yang kalah, sukses atau gagal. Ya, baik dalam menghadapi tekanan itu sendiri maupun juga dalam membangun hubungan dengan orang lain, saudara-saudara. Stephen Covey, seorang penulis buku, ya, dia juga adalah pakar manajemen dari Amerika Serikat. Dia menulis buku bestseller, saudaraku, The 7 Habits of Highly Effective People, atau 7 kebiasaan manusia yang sangat efektif. Dia mengatakan begini, saudaraku, 10% of life is made up of what happens to you. 90% of life is decided by how you react. Jadi hidup kita ini sebagian besar ditentukan ya 90% oleh bagaimana kita bereaksi terhadap hal-hal yang terjadi itu, saudaraku. Artinya kita bisa saja tiba-tiba mengalami sesuatu yang tidak mengenakan buat kita, saudara. Saya ambil contoh ya, misalkan kita sedang sarapan pagi dengan keluarga kita. Tanpa sengaja anak kita yang masih kecil menyenggol cangkir kopi. Lalu menumpahkannya ke baju kita yang kita sudah pakai untuk bekerja, saudara-saudara. Lalu kita marahi anak kita. Sampai akhirnya ia menangis, saudara. Kita juga marah sama istri karena menaruh cangkir kenapa terlalu pinggir. Sehingga akhirnya kita ribut dengan istri, saudara. Setelah berganti baju, kita mendapati anak kita masih menangis. Sedangkan mobil jemputannya sudah lewat, saudaraku. Sehingga dia kehilangan kesempatan untuk dijemput oleh mobil jemputan ke sekolah. Terpaksa kita yang harus nganter anak kita sekolah, saudara. Dan berpacu dengan waktu karena kita juga harus ke kantor. Nah, di tengah jalan karena ngebut, saudara, kita kena tilang karena melanggar lampu merah. Meski akhirnya kita berhasil ya mengantar anak kita ke sekolah, namun kita terlambat masuk kantor. Dan lebih sialnya adalah ada dokumen penting ya yang ketinggalan di rumah karena kita terburu-buru pergi.
kesialan ini ya terjadi sepanjang hari. Sebenarnya terjadi disebabkan oleh diri kita sendiri, saudaraku. Kita memang tidak punya kendali, ya, tidak punya kontrol atas tumpahnya kopi itu. Namun bagaimana kita bertindak, saudaraku, perhatikan, dalam waktu sekian detik setelahnya, itu yang menyebabkan kesialan sepanjang hari itu. Nah, bagaimana seandainya kita memberi reaksi yang berbeda? Misalkan ya, begini, kopi kita tumpah. Lalu anak kita khawatir akan kita marahi, saudaraku. Namun dengan tetap tenang kita berkata kepada anak kita, "Gak apa-apa nak, tapi lain kali kamu hati-hati ya." Kita segera ganti baju, anak kita juga nggak apa-apa ya, dia segera berangkat sekolah dengan mobil jemputannya. Dan kita punya cukup waktu untuk mengingat apa yang perlu kita bawa ke kantor. Keluarga kita damai, saudaraku. Pekerjaan kita lancar, semuanya senang. Kedua contoh kasus di atas, perhatikan, awalnya sama. Awalnya sama. Tapi akhirnya yang berbeda. Nah, semua itu dikarenakan bagaimana reaksi kita. Kita nggak punya kendali atas yang 10% atau 10% yang terjadi atas hidup kita itu. Tetapi perhatikan, 90% lainnya ditentukan oleh bagaimana reaksi kita, saudara-saudara. Jadi tidak mungkin memang bagi kita untuk menyesuaikan ya semua situasi agar sesuai dengan kehidupan kita dengan sempurna. Tetapi adalah mungkin untuk menyesuaikan sikap kita. Menyesuaikan sikap kita agar sesuai, saudara. Nah, saya mau bicara tentang Rasul Paulus. Rasul Paulus ini menunjukkan kebenaran ini ketika dia dipenjarakan di Roma, saudara. Ya, ruangan penjara Romawi di bawah tanah itu sempit dan lembab. Gak enak, saudara. Tempat tidurnya di lantai batu yang keras dan dingin. Kaki dan tangan Paulus selalu diborgol. Dan ia dituduh, saudaraku, tidak adil. Ya, diperlakukan secara brutal, saudaraku. Jadi sebenarnya, jika ada seseorang yang punya hak untuk mengeluh, Pauluslah, saudaraku, orang yang pantas sebenarnya untuk mengeluh. Tetapi puji Tuhan, saudaraku, dia menjadi contoh buat kita. Bukannya mengeluh, tetapi hati dan bibirnya selalu dipenuhi oleh ucapan syukur, saudara-saudara. Ia menulis kepada jemaat Efesus dari dalam penjara, saudaraku. Dia berkata begini, "Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita." Haleluya. Dia berbicara ini dalam Efesus pasal 5 ayat 20. Ia juga menulis kepada jemaat Filipi, sama, saudaraku, dari dalam penjara. Ia berkata begini, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus." Puji Tuhan. Kita bisa baca itu dalam Filipi 4 ayat 6 dan 7. Di sini Rasul Paulus mengajarkan kita sesuatu yang luar biasa. Yang penting, saudaraku, bahwa bukanlah perasaan damai sejahtera dan sukacita yang membuat kita bersyukur, tetapi bersyukurlah yang membuat kita akan merasa damai dan sukacita. Betapa pentingnya kita bersyukur, saudara-saudara. Di sini kita perhatikan justru orang yang dikurung, saudara, yang dipenjara, itu menyuruh orang-orang yang bebas untuk mengucap syukur. Wow, ini sikap Paulus sangat luar biasa, saudaraku. Nah, sesuai dengan judul khotbah saya, ya, maka hari ini saya ingin menyampaikan ada 4 hal penting, saudaraku, yang berkaitan dengan sikap mengucap syukur. Mari, saudaraku, ikuti ya khotbah saya ini sampai selesai supaya kita menerima berkat secara lengkap, saudara-saudara. Yang pertama, mengucap syukur adalah sikap percaya bahwa Tuhan tidak mungkin salah memimpin hidup kita. Haleluya. Dia adalah Tuhan yang maha bijak, bukan hanya bijak, maha bijak. Yang tidak pernah salah dalam bertindak, saudaraku.
Dia adalah Tuhan yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua yang mengasihi Dia. Ada sebuah kesaksian bagus, saudara, dari Dr. Lin Ting, saudara. Ia seorang Taiwan pertama yang menjadi dokter dan menjadi Kristen, saudara, pada akhir abad ke-19. Ia bekerja di rumah sakit kecil yang dirintis oleh seorang misionaris dari Inggris yang bernama Dr. Maxwell. Nah, satu hari ada seorang anak datang ke rumah sakit, saudara. Dan anak itu meminta obat bagi ibunya yang sedang demam akibat malaria. Nah, ketika nama ibunya dipanggil, anak itu langsung bangkit dari bangkunya. Lalu dia terima botol obat. Dan dia cepat-cepat pulang. Ya, kembali ke desanya yang berjarak sekitar 2 jam dari rumah sakit itu. Nah, sore harinya, saudaraku, sekitar pukul 5, ketika kamar obat akan ditutup, seorang perawat tampak bingung, saudaraku. Dan dia berkata kepada Dr. Lin Ting, "Dr. Lin, botol obat untuk pasien malaria ternyata masih ada di sini. Namun ada satu botol yang hilang bahkan, yaitu botol desinfektan." Dr. Lin sangat terkejut. Dia menyadari bahwa si anak tadi membawa botol yang salah, keliru membawa botol. Yang dia bawa adalah botol yang berisi desinfektan, yaitu cairan pembunuh kuman untuk kamar operasi supaya steril. Bila cairan ini diminum dapat menyebabkan kematian, saudaraku. Maka segera mereka melapor peristiwa ini kepada Dr. Maxwell. Ia terdiam mendengar pengaduan tersebut. Lalu ia berkata, "Sekarang panggil semua karyawan untuk berkumpul. Kita akan berdoa." Dr. Maxwell memimpin doa, saudaraku. Dia berdoa begini, "Tuhan, kami telah membuat kecerobohan. Ampuni kami, Tuhan. Nyawa seorang ibu sedang terancam. Tolong dia. Cegahlah dia agar tidak meminum obat yang salah itu." Kemudian mereka berdoa mengucap syukur, dan percaya bahwa Tuhan pasti turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Nah, besok harinya pagi-pagi benar, saudara. Anak yang kemarin membawa botol yang salah itu datang kembali ke rumah sakit dengan wajah ketakutan, saudara. Kemudian anak itu berkata, "Maaf dokter, kemarin saya bawa botol obat sambil berlari. Saya terjatuh, dokter. Dan botol itu pecah dan isinya jadi tumpah." Dr. Lin yang terpaku karena gugup, saudara. Dia langsung bertanya, "Kapan jatuhnya, nak?" Lalu anak itu berkata, "Maaf, dokter, jatuhnya kemarin sore menjelang gelap." Dr. Lin teringat, saudara, bahwa menjelang gelap itulah pada saat ketika ia dan seluruh karyawan rumah sakit berkumpul untuk berdoa. Berdoa khusus untuk ibu ini supaya Tuhan tolong. Puji Tuhan, Tuhan telah menjawab doa mereka. Dan nyawa sang ibu luput dari bahaya kematian karena keracunan. Puji Tuhan, kita belajar sesuatu. Ada kuasa dalam ucapan syukur. Tuhan mengatur segala sesuatu dengan sempurnanya, saudaraku. Tuhan memakai masalah botol yang pecah ini justru untuk mendatangkan kebaikan, yaitu menyelamatkan nyawa seorang ibu. Haleluya. Yang kedua, saudaraku, mari kita belajar sesuatu yang penting pada hari ini tentang mengucap syukur. Yang kedua adalah mengucap syukur adalah kehendak Tuhan. Mari katakan sama-sama, mengucap syukur adalah kehendak Tuhan. 2, 3. Mengucap syukur adalah kehendak Tuhan. Perhatikan, itu adalah kehendak Tuhan. Mari kita lihat 1 Tesalonika 5 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi Rasul Paulus mengatakan bahwa mengucap syukur dalam segala hal itu adalah kehendak Tuhan, saudara. Ini berarti walaupun kita sedang ditimpa katakanlah masalah, penderitaan, kita harus tetap mengucap syukur.
Kenapa? Karena ayat ini tidak memberi pilihan lain, tidak ada opsi lain. Harus mengucap syukur dalam segala hal. Segala hal yang kita anggap itu baik, yang kita anggap itu buruk, segala hal kita harus mengucap syukur, saudaraku. Nah, sekarang kita baca Efesus pasal 5 ayat 20. Demikian firman Tuhan, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dua ayat ini saling melengkapi tentang mengucap syukur, ya, sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan ingin, perhatikan, kita mengucap syukur bukan hanya dalam segala hal. Bukan hanya dalam segala hal, saudara, tetapi juga di setiap saat. Di setiap saat. Bangun tidur di pagi hari kita bersyukur, saudara. Sepanjang hari kita bersyukur. Malam hari mau tidur kita bersyukur. Sepanjang hari, setiap saat Tuhan ingin kita bersyukur. Nah, perhatikan begini. Kalau kita tidak mengucap syukur, ya, hidup kita tidak kita isi dengan mengucap syukur. Tetapi sebaliknya kita selalu mengeluh. Ya, ngomel-ngomel, komplain, saudaraku, dalam hidup ini, maka sesungguhnya kita ini sedang berada di luar dari kehendak Tuhan, saudara. Nah, sikap mengeluh membuat hidup kita tidak akan pernah diberkati, karena di luar kehendak Tuhan. Bahkan dapat menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup kita. Ambil contoh bangsa Israel, saudara. Mari kita akan lihat 1 Korintus 10, ayat 10 dan 11, demikian firman Tuhan. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Perhatikan, ini tentang bangsa Israel yang bersungut-sungut. Jadi meskipun bangsa Israel sudah mengalami mujizat-mujizat dari Tuhan, banyak sekali, mulai dari terbelahnya Laut Teberau. Bayangkan, diberikan mana setiap hari dari sorga, disertai dengan tiang awan dan tiang api dan seterusnya. Tetap saja mereka komplain, mengeluh. Kehausan mereka mengeluh. Bosan dengan mana dan ingin daging, mereka mengeluh. Mengeluh ingin kembali ke Mesir dan lain-lain. Akibatnya Tuhan marah, saudara. Dan satu generasi tidak dapat memasuki tanah perjanjian. Jadi hari ini, saudaraku, ini sesuatu yang penting yang saya mau sampaikan kepada kita semua. Jadikanlah mengucap syukur senantiasa. Dalam segala hal ini menjadi gaya hidup kita. Gaya hidup kita sebagai orang percaya. Karena ini kehendak Tuhan, saudara. Billy Graham mengatakan begini, semangat syukur adalah salah satu tanda paling khas dari seorang Kristen yang hatinya selaras dengan Tuhan. Jadi penting sekali, saudaraku, kita menjadikan ini sebagai gaya hidup. Nah, jika bicara tentang sikap mengucap syukur, saya jadi teringat, saudaraku, akan seorang hamba Tuhan bernama Fanny Crosby. Ia seorang wanita buta, tapi menjadi salah satu penulis lirik lagu atau himne Kristen yang paling produktif dalam sejarah. Ada sekitar 8.000 lagu. Wow, 8.000, bayangkan, saudara. Yang menguatkan iman jutaan orang-orang percaya selama ratusan tahun sampai hari ini. Selain itu, ia juga terkenal sebagai seorang pembicara yang sangat berpengaruh pada zamannya. Nah, salah satu lagunya yang berjudul Blessed Assurance, atau yang diterjemahkan ya menjadi berjudul Ku Berbahagia. Itu lagu, saudaraku, menjamah hidup saya pada waktu saya lahir baru, pada waktu saya mahasiswa. Itulah salah satu lagu yang menjamah hidup saya, yang sampai hari ini saya tidak akan pernah lupakan itu. Kegelapan karena matanya yang buta tidak membuat Fanny Crosby ya menjadi tidak bersyukur. Dia tetap bersyukur, saudaraku. Bahkan dia menjadi terang bagi banyak orang. Menjadi berkat bagi banyak orang. Karena hatinya selalu diliputi oleh ucapan syukur. Haleluya. Yang ketiga, saudaraku. Yang ketiga.
Hidup mengucap syukur adalah hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Haleluya. Hidup mengucap syukur ini adalah hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Mari kita baca Ibrani 12 ayat 28, demikian firman Tuhan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Katakan amin. Ayat ini penting sekali kita pelajari, saudaraku. Nah, dalam bahasa Inggris NIV, perhatikan ya, kalimat marilah kita mengucap syukur. Itu ditulisnya apa? Ditulisnya begini, let us be thankful. Dalam NIV. Nah, dalam bahasa Inggris King James, ditulisnya lain, yaitu let us have grace, yang berarti marilah kita memiliki kasih karunia. Dalam NIV ditulis let us be thankful. Dalam King James ditulis let us have grace. Marilah kita memiliki kasih karunia. Jadi mana yang benar, saudara? Maka keduanya adalah terjemahan yang benar, tidak ada yang salah. Karena di dalam bahasa Yunani, ya, karena Alkitab Perjanjian Baru kita ditulis dalam bahasa Yunani, saudara, itu ada hubungan yang sangat dekat, yang sangat erat, saudara, antara memiliki kasih karunia dengan mengucap syukur. Itu erat sekali. Keduanya berasal dari kata yang sama, yaitu charis, ya, sama antara memiliki kasih karunia dengan mengucap syukur. Asal katanya atau akar katanya sama. Nah, orang yang mengucap syukur adalah orang yang memiliki kasih karunia. Begitu, saudara, artinya. Sebab tanpa kasih karunia mustahil ya kita bisa mengucap syukur dalam segala hal. Nah, terus terang ya, kalau kita mau jujur, dalam pengalaman hidup sehari-hari, hampir semua orang hanya bisa atau mau ya bersyukur ketika mengalami hal-hal yang menyenangkan. Hal-hal yang menguntungkan buat kita, kita bersyukur. Jika misalkan kita sembuh dari sakit, kita bersyukur. Kita untung dalam bisnis, kita bersyukur. Kita mendapat pekerjaan yang baik, kita bersyukur. Itu kebanyakan manusia tentu seperti itu. Tetapi adakah yang pernah bersyukur pada saat sakit? Adakah yang pernah bersyukur pada saat bisnis kita rugi? Adakah yang pernah bersyukur pada waktu kita kehilangan pekerjaan? Mungkin ada, tapi nggak banyak dan rasanya sulit, saudaraku. Ya, memang mengucap syukur ketika menghadapi hal-hal yang menyedihkan, merugikan, dan sebagainya, terus terang bukan sesuatu yang mudah. Bukan sesuatu yang gampang. Terutama jika kita lakukan itu dengan kekuatan kita. Sulit, saudara. Maka dalam hal inilah kita butuh kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan. Nah, dengan kasih karunia Tuhan inilah kita mampu bersyukur dalam segala hal seperti yang dikehendaki oleh Tuhan, saudaraku. Jadi kita sangat perlu kasih karunia, saudara. Nah, dengan kasih karunia Tuhan kita mampu, saudaraku, mempersembahkan korban syukur. Alkitab banyak sekali mengajar tentang mempersembahkan korban syukur. Yaitu artinya kita tetap bisa bersyukur sekalipun tidak ada dasar atau sekalipun tidak ada alasan untuk bersyukur, kita masih tetap bisa bersyukur. Ini adalah sikap orang Kristen yang dewasa rohani. Kalau saudaraku dewasa rohani, salah satu ciri daripada saudara adalah saudara bisa mempersembahkan korban syukur. Ya, dan sikap ini perhatikan sangat menyukakan hati Tuhan. Tuhan senang melihat anak-anaknya punya sikap seperti itu. Nah, sesungguhnya fungsi kasih karunia apa? Yaitu untuk menolong saudara dan menolong saya untuk memahami hatinya Tuhan. Pahami hatinya Tuhan. Jika kita dapat memahami hati Tuhan dengan benar, saudara, maka itu akan membuat kita dengan mudah bisa mengucap syukur ya sesuai dengan kehendak Tuhan, saudara-saudara. Dua orang dapat mengalami kemalangan dan kesedihan yang sama. Namun seorang dapat bersyukur kepada Tuhan di dalam kemalangan dan kesedihannya itu. Sedangkan yang lain kecewa, bahkan marah kepada Tuhan.
Di mana masalahnya, saudaraku? Masalahnya terletak pada pemahaman kita, ya, terhadap hatinya Tuhan. Sampai seberapa dalam, seberapa jauh kita memahami hatinya Tuhan, saudaraku. Memahami hati Bapa di sorga dengan benar itu penting sekali. Itu yang akan membuat kita bisa bersyukur. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Ia tidak mungkin salah memimpin hidup kita. Dan Dia selalu melakukan segala sesuatu demi kebaikan kita. Demi kebaikan kita, saudaraku. Tetapi jika kita tidak dapat memahami hatinya, ada banyak orang-orang Kristen masih sulit memahami hati Bapa, maka kita akan melihatnya sebagai Bapa yang gak adil. Ketika kita mengalami penderitaan, kita berkata, Tuhan kau gak adil. Bahkan kita bisa menganggap Bapa kita di sorga adalah Bapa yang kejam, saudara-saudara. Saudara-saudara yang saya kasihi, pahamilah saudaraku, bahwa Bapa di sorga itu sangat mengasihi kita. Sangat mengasihi kita. Dan Dia punya rencana yang indah untuk kita semua. Ada sebuah kesaksian dari seorang hamba Tuhan, saudara. Satu hari dia baca berita ya tentang satu kejadian atau peristiwa yang sangat menyedihkan. Jadi ada seorang ayah yang panik, saudaraku, saat rumahnya terbakar ya. Ia menggendong kedua anaknya. Yang satu masih kecil di tangan kanan, yang satu bahkan masih bayi di tangan kirinya. Ia tampak berjuang mati-matian ya untuk keluar dari sergapan api yang menyala ya semakin besar di dalam rumahnya itu. Dan tanpa disengaja, saudara, tangan kanannya ini terkena api, saudara. Secara refleks ya, ia mengebaskan tentu tangannya karena kaget. Akibatnya anak tersebut jatuh, saudara. Dari loteng ke bawah. Dan jatuh tepat di atas api yang menyala-nyala. Anak kecil tersebut menangis, saudaraku. Dan sambil menjerit tidak berdaya, matanya memandang penuh harapan kepada ayahnya, agar ayahnya bisa menolong dia. Tapi apa daya, saudara, betapa hancur hati dari ayah tersebut, karena ia harus segera keluar. Karena rumah itu akan segera runtuh. Dan anak di tangan kirinya yang masih bayi ini perlu diselamatkan. Maka terpaksa ia meninggalkan anaknya dengan hati tersayat-sayat, dengan hati sedih. Sampai di luar rumah yang menyedihkan begini, saudara. Ia masih dengar jeritan dan teriakan minta tolong dari sang anak yang ada dalam rumah. Papa tolong, Papa tolong. Namun akhirnya suara tersebut semakin melemah dan berhenti. Papanya tahulah bahwa anaknya sudah mati. Setiap orang yang membaca kisah ini pasti sedih, saudaraku. Nah, seorang hamba Tuhan ini, ketika dia sesudah membaca berita ini, tiba-tiba Bapa di sorga berbicara kepada dia, saudaraku, dalam hatinya. Nak, demikian juga aku. Hatiku sangat sedih apabila melihat anak-anakku menderita. Hari ini, saudaraku, yakinlah bahwa Bapa kita di sorga itu sangat amat mengasihi kita. Kasih Bapa ini akan membuat kita merasa aman di tengah pandemi ini, saudaraku. Dan kasih Bapa inilah yang mendorong keluar ketakutan. Di mana ada kasih yang sempurna, tidak lagi ada ketakutan. Mendorong ketakutan, mendorong kekhawatiran dalam kehidupan kita di tengah pandemi ini. Kasih Bapa ini membuat kita yakin, saudaraku. Saudara harus yakin karena ada kasih Bapa di sorga. Yang membuat kita yakin bahwa semua persoalan yang kita hadapi pasti ada jalan keluarnya. Charles Spurgeon mengatakan begini, kita adalah objek kasih Allah yang tidak pernah berubah. Kita yang telah Allah panggil akan dibenarkan olehnya. Yang telah dibenarkan akan dikuduskannya, dan yang telah dikuduskannya akan dimuliakannya. Haleluya, indah sekali kata-kata ini. Jadi puji Tuhan, kita adalah objek kasihnya Tuhan.
Kasih Tuhan kepada kita tidak akan pernah berubah. Oleh karena kasih-Nya maka yakinlah, percaya, Ia pasti pelihara kita, lindungi kita di tengah pandemi ini, saudara-saudara. Nah, namun ada satu pelajaran penting yang kita anak-anak Tuhan mesti mengerti, saudara. Ya, harus kita pahami benar-benar. Bapa kita di sorga itu punya cara tersendiri. Perhatikan kata cara tersendiri, punya cara tersendiri untuk memberikan kasih dan rencananya kepada kita. Dia nggak bisa diatur oleh kita, dia punya caranya sendiri. Nah, kasih dan rencananya itu dapat diberikan kepada kita dengan cara-cara yang kadang-kadang tidak kita duga-duga, atau tidak kita sukai, atau bahkan menyakitkan kita, saudaraku. Nah, ini yang kita perlu pahami, saudaraku. Saya mau cerita menjadi sebuah contoh buat kita supaya kita lebih paham. Ini cerita dari seorang hamba Tuhan, saudaraku, yang terkenal di Amerika Serikat, bernama James Dobson. Ia adalah seorang psikolog, saudaraku. Ya, seorang penulis, buku-bukunya banyak sekali dan bagus-bagus. Dan juga pendiri dari satu pelayanan, Focus on the Family. Ia mendapat julukan ya, penasihat keluarga Amerika. Karena memang passionnya dalam pengajaran tentang keluarga, saudara. Ia menceritakan tentang anak keduanya, ya, yang bernama Ryan Dobson pada waktu masih kecil. Pada waktu anaknya berusia 3 tahun, saudara. Ryan ini sakit infeksi telinga yang cukup parah. Maka harus dibawa ke dokter spesialis. Setelah diperiksa, infeksi itu ternyata telah mengeras dalam gendang telinganya. Cara mengobatinya dengan cara memasukkan alat kecil ke dalam telinga Ryan untuk mengambil ya bagian yang sudah berkoreng itu. Dan dokter memperingatkan bahwa cara ini akan membuat anak itu merasa sakit sekali. James dan istrinya Shirley tentu merasa cemas karena anaknya masih kecil, 3 tahun, saudara. Ryan pun begitu ketakutan, tetapi tidak ada solusi lain. James meletakkan Ryan ini di meja pemeriksaan. Dan sebagai ayah tentu dia berusaha untuk menenangkannya. Dokter minta ia dan istrinya memegang tangan Ryan karena takut anak itu memberontak. Lalu ia mulai melakukan pekerjaannya dengan memasukkan alat kecil itu ke dalam telinga Ryan. Benar sekali, saudaraku, Ryan meronta-ronta dan dia menjerit-jerit sehingga dimarahi tentu oleh dokter itu supaya dia diam. Kalau tidak, dokter itu nggak bisa kerja. Sebenarnya dokter bekerja mengambil koreng atau borok di telinganya itu, saudara. Ryan hanya bisa nangis kesakitan dan menatap James yang memegangi dia. Melalui pandangan matanya, sepertinya ia sedang berkata, "Mengapa Papa berbuat ini pada saya? Aku pikir Papa sayang saya. Ternyata Papa tidak sayang. Papa, tolonglah berhenti menyakiti aku." Seperti itulah kira-kira yang James bisa baca dari pandangan matanya. Ryan yang kecil ini nggak ngerti, saudara, bahwa sesungguhnya papanya itu sangat sayang kepadanya. Rasa sakit yang dideritanya ini diperlukan untuk kebaikannya sendiri, nggak ada jalan lain. Supaya Ryan sembuh dari sakitnya dan dia bisa pulih kembali. Demikian juga, saudaraku, perhatikan dengan Bapa kita di sorga terhadap kita. Kadang ia melakukan dan menimpakan kepada kita hal-hal yang menyakitkan. Hal-hal yang merugikan kita. Hal-hal yang tidak menyenangkan kita, saudara-saudara. Namun semuanya itu dilakukannya demi keselamatan dan kebaikan kita. Bagaimana ia dapat menjelaskan dalam keterbatasan manusiawi kita bahwa penderitaan itu sebenarnya berguna dan punya tujuan untuk kita demi kebaikan kita. Karena kita adalah manusia yang terbatas, tidak bisa mengetahui pikiran Allah secara sempurna, saudara-saudara. Ada satu lagu yang berbunyi demikian, saudaraku, indah ini. Tangan Tuhan sedang merenda suatu karya yang
agung mulia, saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Seperti itulah pekerjaan Tuhan. Dia sedang merenda satu karya yang agung mulia. Kita nggak ngerti, tapi saatnya akan tiba. Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, saudaraku. Kita akan melihat pelangi kasih-Nya. Nah, disinilah kita perlu kasih karunia. Saudara dan saya butuh kasih karunia untuk bisa memahami dengan benar ya hati Bapa kita di sorga. Jika kita dapat memahami hatinya dengan benar, maka niscaya dalam hati kita akan mengalir ucapan syukur, saudaraku, yang melimpah kepadanya. Pasti itu, saudaraku. Jika kita dapat memahami hatinya, maka kita tahu bahwa setiap kemalangan, setiap kerugian, kesedihan yang kita alami bukan lagi satu musibah. Tapi itu sebenarnya satu berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Dan olehnya kita bisa bersyukur, saudaraku. Ada ayat indah dalam Mazmur 103 ayat 13 mengatakan demikian. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Katakan amin. Haleluya. Dan yang keempat, yang terakhir, mengucap syukur adalah kunci mengalami mujizat dari Tuhan. Puji Tuhan. Fakta penting ini ya tentang pengucapan syukur perlu kita ketahui bahwa pengucapan syukur adalah kunci ya yang dapat membuka akses kepada mujizat Tuhan yang ajaib. Contoh dalam Alkitab yaitu kejadian yang tertulis dalam Yohanes 6. Ya, kita sudah sering membaca ayat ini ya. Saat Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Saat itu ada 5.000 orang di hadapan Tuhan Yesus, semuanya lapar. Bahkan kalau ditambah wanita dengan anak-anak bisa lebih dari itu tentunya. Nah, satu-satunya sumber daya yang ada adalah bekal makan siang milik seorang anak kecil, yaitu cuma 5 roti dan 2 ikan. Tetapi Tuhan Yesus berkata, suruh orang banyak itu duduk, kita akan memberi mereka makan. Dan ini yang terjadi di ayat 11 dan 12. Saya bacakan untuk saudara demikian. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Kita lihat di sini yang dilakukan Tuhan Yesus adalah menaikkan syukur kepada Bapa di sorga untuk apa yang ia miliki, yaitu cuma ada 5 roti dan 2 ikan. Jadi mujizat ini terjadi bukan karena sebuah doa yang panjang dan lama, tetapi karena sebuah pengucapan syukur. Katakan amin. Dan di hadapan kubur Lazarus yang telah mati, selama 4 hari Lazarus sudah mati, Yesus pun berdoa begini, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Kembali dia mengucap syukur. Setelah ia memerintahkan Lazarus untuk keluar dari kuburnya, maka Lazarus hidup kembali. Ya, orang yang sudah 4 hari mati itu, puji Tuhan, hidup kembali dan berjalan. Mujizat juga terjadi, saudaraku, bukan hanya dalam diri Tuhan Yesus yang bersyukur, tetapi juga ketika Paulus dan Silas mengucap syukur dan memuji Tuhan. Kita bisa baca ayatnya di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 23 sampai 26. Demikian firman Tuhan. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, perhatikan saudaraku, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat,
sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu, terlepaslah belenggu mereka semua. Haleluya, puji Tuhan. Paulus dan Silas memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan di dalam penjara, dan mujizat terjadi. Di tengah pandemi ini, saudara-saudara, barangkali banyak di antara kita yang sedang menghadapi persoalan yang berat, yang tampaknya bagi kita sudah mustahil untuk kita atasi dengan kekuatan kita. Mungkin kita sedang membutuhkan mujizat. Saya mau beritahu, hanya Tuhan. Gak ada jalan lain, hanya datang kepada Tuhan. Dialah yang sanggup dan mau menolong kita. Karena memang keahlian Tuhan adalah melakukan sesuatu yang mustahil. Di samping iman dan doa, hari ini kita belajar sesuatu. Iman itu penting. Doa itu penting. Tetapi hari ini kita belajar sesuatu, yaitu ucapan syukur. Itu juga merupakan pintu gerbang menuju mukjizat dari Tuhan. Oleh sebab itu, saudaraku, mari hari ini kita datang kepada Tuhan dengan iman, dengan doa, disertai dengan ucapan syukur. Terakhir, mari kita katakan sama-sama begini, saudaraku. Ketika rasa syukur menjadi fondasi penting dalam hidup kita, keajaiban mulai muncul di mana-mana. Yuk katakan sama-sama dengan iman ya, dengan suara keras, 2, 3. Ketika rasa syukur menjadi fondasi penting dalam hidup kita, keajaiban mulai muncul di mana-mana. Haleluya. Amin. Kita persiapkan diri kita untuk terima perjamuan kudus sebentar. Saudaraku, mari lihat saya. Saya ingin berdoa untuk saudara sebelum kita terima perjamuan kudus. Hari ini kita belajar satu pengajaran yang sangat penting, yaitu tentang ucapan syukur. Ini satu sikap yang Tuhan kehendaki. Bahkan di tengah pandemi ini, kita harus mengucap syukur kalau kita mau hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Saya tidak tahu apa yang saudara sedang gumuli. Mungkin engkau sedang bergumul dengan sakit penyakit, masalah-masalah yang lain, persoalan yang berat. Tapi hari ini Tuhan ngajar sesuatu yang penting tentang mengucap syukur. Itu pintu gerbang menuju mujizat Tuhan. Oleh sebab itu hari ini jangan ada yang putus asa. Kita punya Tuhan yang hebat. Sekali lagi saya katakan, kita punya Tuhan yang hebat. Mari kita tundukkan kepala. Kita berdoa, angkat kedua tangan kita. Saya mau berdoa untuk saudara. Tuhan Yesus, Engkau menjamah setiap umat-Mu yang mengikuti ibadah online hari ini. Biarlah Tuhan, hari ini kami dapat satu pengajaran penting. Kami mau praktekkan tentang ucapan syukur. Kami mau mengucap syukur, kami percaya itu kehendak Tuhan. Dan ketika kami mengucap syukur, kami sedang membuka pintu, yaitu ke arah mujizat Tuhan. Tuhan, Engkau jamah mereka yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah mereka bersyukur dan percaya bahwa mujizat masih ada. Engkau jamah mereka yang mengalami pergumulan berat hari-hari ini. Karena kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Engkau beserta mereka dan Engkau menolong mereka tepat pada waktunya. Kami mempersiapkan hati kami bersama dengan keluarga kami di rumah kami masing-masing untuk menerima perjamuan kudus pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, sambil kita mempersiapkannya, mari kita memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus buat pengorbanan-Mu Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat
bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Puji Tuhan. Apakah semua sudah siap untuk menerima perjamuan kudus? Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita mengangkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum bersama-sama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, mari kita kembali mengangkat tangan kita. Saya ajak jemaat GKS Sudirman dan semua saudara-saudara yang mengikuti ibadah online ini untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan, kami mengangkat tangan. Hari ini kami belajar tentang pengajaran mengucap syukur. Tuhan, berikan kepada kami kasih karunia-Mu, supaya kami dimampukan untuk selalu mengucap syukur dalam segala hal dan senantiasa. Bangun pagi kami bersyukur, sepanjang hari kami bersyukur, malam mau tidur kami bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, kami bukan hanya bisa bersyukur ketika semua dalam keadaan baik, nyaman, tapi kami juga bisa bersyukur ketika kami dalam kesedihan, dalam penderitaan, bahkan dalam malapetaka sekalipun. Tuhan menginginkan kami tetap bersyukur.
Dan hari ini kami mau praktekkan itu Tuhan. Karena itu kehendak Tuhan. Itulah keinginan Tuhan. Kami ingin mempersembahkan korban syukur yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan kami juga percaya bahwa ini adalah kunci untuk menerima mujizat-mujizat dari Tuhan. Engkau memberkati gereja-Mu ini Tuhan. Dari Ibu Gembala, Ibu Pendeta Seliana Sorongan dan keluarga. Bapak Wakil Gembala, Bapak Pendeta Yoldi Tuyu dan keluarga. Semua diaken yang Engkau kasihi, Engkau lindungi, Engkau berkati, Engkau pelihara mereka. Dan juga semua jemaat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari sama-sama memuji Dia. Dia yang telah membawa kita dari gelap menuju terang-Nya yang mulia. Amin. Dia bawaku dari gelap kepada terang-Nya yang mulia. Anugerah Tuhan terbesar. Kuasa dosa dihapuskan oleh kuasa darah-Nya. Kebangkitan Tuhan kita
kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Kami bersyukur kami boleh kembali lagi datang kepadamu, beribadah kepadamu, memuji memuliakan namamu, berdoa kepadamu dan mendengarkan isi hatimu. Walaupun masih secara online Tuhan, tetapi kami bersyukur buat kesempatan yang Tuhan masih berikan buat kami. Dan kami bersyukur kami bersama keluarga kami boleh datang memuji memuliakan namamu Tuhan. Terima kasih buat ibadah yang indah ini Tuhan. Terima kasih juga buat firman yang boleh kami dengar Tuhan, yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta Gunadi Subrata Tuhan. Terima kasih buat firman yang boleh kami dengar ini Tuhan. Biarlah firman ini boleh menjadi kekuatan buat kami. Firman ini menjadi pengharapan buat kami. Firman ini yang mengingatkan kami Tuhan, bahwa hanya dekat Allah saja kami tenang. Dan kami juga tahu Tuhan, bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta Gunadi Subrata Tuhan. Kami memberkati Bapak Pendeta Gunadi Subrata Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan Pak Gunadi beserta keluarga Tuhan. Biarlah apa yang dikerjakan oleh beliau Tuhan yang membuat berhasil. Apa yang menjadi pekerjaannya Engkau yang menolong, Engkau yang memberkatinya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati Pak Gunadi beserta keluarga Tuhan. Biarlah melalui kehidupannya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur ya Tuhan untuk gereja Kemuliaan Sion. Gereja di mana kami boleh beribadah, memuji, memuliakan namamu. Gereja ini biarlah menjadi gereja yang seturut dengan kehendak-Mu. Pemimpin takut akan Tuhan ada di dalam gereja kami Tuhan. Biarlah gereja ini boleh gereja yang membawa jiwa-jiwa datang kepadamu Tuhan. Membawa jiwa-jiwa untuk mengenal Engkau lebih lagi Tuhan dan mengerti kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati gereja kami Tuhan. Berkati pemimpin-pemimpin di gereja kami ya Tuhan Yesus. Berkati Ibu Seliana beserta keluarga Tuhan. Berkati Bapak Yoli beserta keluarga Tuhan. Dan segenap diaken Engkau memberkati mereka beserta keluarga mereka Tuhan. Biarlah melalui kehidupan mereka nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau memberkati jemaat-jemaat kami Tuhan Yesus. Dimanapun mereka berada Tuhan, Engkau memberkati mereka, Engkau menolong mereka Tuhan Yesus. Biarlah mereka senantiasa di dalam pertolongan dan perlindungan yang daripada-Mu Tuhan. Kalau ada yang sakit saat ini ya Tuhan Yesus, kami berdoa kepada-Mu Tuhan. Tolong mereka Tuhan, sembuhkan mereka Tuhan. Biarlah mereka boleh kembali kuat, kembali sehat di dalam nama-Mu Tuhan. Dan biarlah melalui kehidupan mereka nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami memberkati mereka, kami memohon kepada-Mu Tuhan. Biarlah mereka senantiasa mengalami kesembuhan yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan buat setiap jemaat kami juga Tuhan, yang Tuhan tambahkan satu usia buat mereka. Itu juga adalah anugerah yang besar yang Kau berikan buat mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga mau berdoa ya Tuhan Yesus, buat setiap jemaat kami, setiap kami yang memberikan persembahan, persepuluhan. Engkau memberkati mereka Tuhan, karena kami percaya Engkau adalah gembala kami yang baik, tak akan kekurangan kami. Engkau memberkati kami Tuhan. Kami memberi karena kami mengasihi-Mu Tuhan. Kami memberi karena Tuhan sudah lebih dulu memberkati kami Tuhan. Berkati persembahan kami Tuhan Yesus. Biarlah melalui persembahan kami memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Dan biarlah persembahan ini boleh menyukakan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia tercinta Tuhan. Berkati Indonesia dari Sabang sampai Merauke Tuhan Yesus. Biarlah bangsa kami senantiasa diberkati oleh Engkau, dilawat oleh Tuhan. Dan biarlah juga ya Tuhan Yesus, pemimpin takut akan Tuhan ada di dalam bangsa kami Tuhan Yesus. Bangsa kami menjadi bangsa yang penuh sukacita, bangsa yang damai, bangsa yang rukun Tuhan. Karena kami percaya kalau ada orang yang berdoa Tuhan bilang bangsa kami menjadi bangsa yang boleh diselamatkan oleh Engkau Tuhan. Di tengah-tengah pandemi ini Tuhan, kami percaya Tuhan, hanya kepadamu kami berharap. Tolong Tuhan, biarlah campur tangan Tuhan ini boleh terjadi buat keadaan ini dan semuanya boleh selesai seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami memberkati setiap dokter, setiap suster, para medis yang berada di garis depan Tuhan Yesus. Engkau menolong mereka Tuhan Yesus, berikan kekuatan buat mereka Tuhan, sehingga mereka senantiasa diberikan perlindungan oleh Engkau
Engkau dan mereka dimampukan menjalankan tugasnya dengan kekuatan yang daripadamu Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami mohon kepadamu buat vaksin juga yang sedang berlangsung ini Tuhan. Buat yang sudah divaksin biarlah ada kuasa darah Tuhan Yesus, sehingga yang sudah divaksin menjadi kuat, menjadi sehat di dalam namamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan keadaan ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya campur tangan Tuhan yang sanggup menolong keadaan ini Tuhan. Semua boleh selesai seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Kami minta ampun Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Keluarga Gereja Kemuliaan Sion Sudirman yang diberkati dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita siapkan hati, kita membuka tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari sama-sama yang sudah diberkati Tuhan, kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam